Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sehat semuanya. Perkenalkan, nama saya Intan Kamalasari NS. Berikut ini analisis perangkat pembelajaran tingkat SMA yang akan saya analisis. Adapun pendekatan, strategi, model, metode yang digunakan pada perangkat pembelajaran ini ialah untuk pendekatan, yaitu pendekatan saintifik, di mana melalui pendekatan ini siswa diharapkan mampu mengaplikasikan dan menerapkan konsep pada kehidupan sehari-hari. Dan untuk model, yaitu model group investigation atau model kooperatif tipe GI ini ialah suatu model pembelajaran di mana siswa bekerja dalam suatu tim untuk melakukan investigasi atau penyelidikan terhadap suatu topik atau objek khusus, mulai dari pengumpulan data, analisis data, sintesis, hingga menarik kesimpulan. Adapun sintaks atau tahapan pada model pembelajaran ini, yang pertama yaitu grouping atau pengelompokan, yaitu tahap mengidentifikasi topik dan mengelompokkan siswa dalam kelompok-kelompok investigasi. Yang kedua yaitu planning atau perencanaan, yaitu tahapan pelaksanaan tugas-tugas pembelajaran. Pada tahap ini, seluruh siswa merencanakan tentang materi yang akan dipelajari. Yang ketiga, investigating atau penyelidikan, yaitu tahap pelaksanaan penyelidikan. Seperti siswa melakukan kegiatan mengumpulkan informasi, menganalisis data, dan membuat kesimpulan terkait dengan permasalahan yang diselidiki. Yang keempat itu organizing, yaitu pengorganisasian atau tahap persiapan laporan. Pada tahap ini, anggota kelompok menentukan laporan atau merencanakan apa yang akan mereka susun di dalam laporan. Yang kelima, presenting atau presentasi, yaitu tahap penyajian laporan akhir, di mana masing-masing kelompok mempresentasikan hasil yang telah mereka dapatkan. Dan yang terakhir yaitu evaluating atau evaluasi, yaitu penilaian proses kerja dan hasil proyek masing-masing tiap kelompok yang telah melaksanakan dan mempresentasikan hasil diskusi mereka. Adapun untuk metode yang digunakan dalam perangkat pembelajaran ini yaitu metode diskusi dan pengerjaan proyek. Adapun KI atau kompetensi inti di dalam perangkat pembelajaran ini yaitu KI 1, menghargai dan menghayati ajaran agama yang dianutnya, dan di KI 2 ini sebaiknya ditambahkan kolaborasi dalam berinteraksi, karena nanti ini akan ada pengerjaan pembagian kelompok dalam mengerjakan dan serta menerapkan dan juga menganalisis secara efektif dengan lingkungan, atau di sini dimaksud teman-teman dalam satu kelompok. Untuk KI 3 yaitu sebaiknya ditambahkan mengolah dan mengaji, karena nanti serta mengimplementasikan, karena nanti akan ada pengolahan data juga terkait dari penyelesaian LKPD yang diberikan kepada siswa-siswi, serta memahami pengetahuan faktual, konseptual, dan prosedural. Untuk KD atau kompetensi dasar di dalam perangkat pembelajaran ini yaitu menganalisis, sebaiknya ditambahkan juga mempresentasikan, karena tadi ada penyelesaian dalam kelompok untuk menyelesaikan LKPD, serta mengimplementasikannya juga penerapannya dalam peristiwa sehari-hari. Dan
Yang kedua yaitu menerapkan metode ilmiah serta ditambahkan mengolah atau menyajikan atau juga dapat dalam masalah gerak dalam kehidupan sehari-hari yang masih berkaitan terhadap konsep energi, usaha, dan hukum kekekalan energi, serta juga perubahan atau hubungan usaha kerja. Untuk indikator dan tujuan, pertama itu di bagian indikatornya menunjukkan perilaku ilmiah ini seperti biasa, tidak masih terlalu umum, seperti menelaah hubungan usaha dan perubahan energi yang dialami, tidak dibuat secara terperinci lagi apa saja indikatornya. Ini kurang tepat untuk dipaparkan seperti ini. Dan di bagian tujuan tidak spesifik, tidak ada berhubungan terhadap percobaan, yaitu dalam menyelidiki konsep usaha energi ini. Di tujuan tidak dipaparkan, ini kurang untuk bagian percobaannya dan masih terlalu umum juga, tidak spesifik. Untuk aktivitas pembelajaran, ini masih di bagian kegiatan pendahuluannya, masih secara umum seperti biasa. Guru dan siswa mengucapkan salam, guru memberikan motivasi dan mengajukan pertanyaan terkait materi yang akan dipelajari. Hanya saja di sini kurang di waktunya, hanya 10 menit. Seharusnya dan sebaiknya untuk kegiatan pendahuluan ini ditambah menjadi 20 menit, karena guru juga akan memberikan persepsi tentang fenomena usaha dan energi melalui video, dan guru menayangkan video tersebut, dan itu akan membutuhkan waktu yang lebih untuk di kegiatan pendahuluan, jadi kurang di waktunya. Untuk di kegiatan inti dan di kegiatan penutup, karena menggunakan model group investigation, di mana sintaks atau tahapannya itu yang pertama itu grouping, yaitu guru membagi beberapa kelompok dan membagikan LKS ke setiap kelompok, serta ada planning, merencanakan pertanyaan yang diajukan di LKS, ada investigasi, organizing, presenting, dan evaluating. Di sini sepertinya dibutuhkan waktu yang lebih dari yang dilampirkan, seperti di sini hanya 5 menit untuk pembagian grup, dan itu sepertinya kurang karena tidak hanya membagi beberapa kelompok saja, guru juga memberikan LKS tersebut serta menyampaikan petunjuk dari pengerjaan LKS. Tentunya hal tersebut tidak bisa kita berikan hanya dalam waktu 5 menit. Dan untuk planning juga seharusnya kita lebih tambahkan lagi, seperti 15 menit, tidak bisa dengan 5 menit, serta investigating itu sekitar waktu 40 menit, organizing itu 20 menit, presenting kita tambah lagi menjadi 5 menit, jadi 20 menit juga, dan evaluasinya di sini hanya 10 menit. Tentu saja hal itu tidak cukup, karena di bagian evaluating ini guru dan siswa sama-sama mengevaluasi pembelajaran yang telah dilaksanakan. Jadi hal tersebut akan membutuhkan waktu lebih dari 10 menit. Jadi lebih baik kita tambah lagi menjadi 20 menit. Terakhir di kegiatan penutup, di sini di bagian guru memberikan kesempatan kepada siswa bertanya apabila ada sesuatu yang belum dimengerti ataupun terjadi terkendala saat percobaan dilakukan, itu di kegiatan penutup ini. Dan
itu membutuhkan waktu lebih dari 5 menit. Jadi seharusnya ditambahkan lagi 10 menit sehingga waktu yang kita berikan di kegiatan penutup ini seharusnya 15 menit. Selanjutnya yaitu bahan ajar, penugasan, dan penilaian. Di sini ada lembar asesmen diri di mana siswa akan memberikan pernyataan terkait dengan pembelajaran yang telah dilaksanakan, yaitu tanggapan mereka dengan melakukan percobaan yang telah dilaksanakan tersebut. Jadi nanti selanjutnya akan ada tabel yang akan mereka isi terkait tanggapan mereka mengenai pembelajaran yang telah dilaksanakan. Dan ini merupakan tabel yang sebelumnya saya sampaikan, yaitu terkait lembar asesmen diri, yaitu pernyataan-pernyataannya. Di sini ada 5 pertanyaan. Menurut saya ini sudah cukup untuk menyimpulkan dari hasil percobaan itu. 5 pernyataan ini akan diisi oleh setiap siswa dengan tanggapan ya atau tidak. Ini termasuk lembar asesmen diri juga, sama seperti yang sebelumnya, tetapi di sini siswa mendeskripsikan lebih dalam kesulitan-kesulitan yang dihadapi dan rencana untuk mengatasinya itu. Jadi di sini tuh lebih seperti tanggapan mereka terkait penjabaran dari tanggapan mereka itu apa-apa saja yang mereka alami di saat pembelajaran tersebut. Baiklah, demikian analisis rencana pelaksanaan pembelajaran yang telah saya analisis dan juga saya review terkait atas komponen-komponen yang ada di dalam rencana pelaksanaan pembelajaran tersebut. Lebih dan kurang saya mohon maaf. Sekian dan saya ucapkan terima kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.